Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pergantian hari ini niki akhir bulan Jumadil akhir. Berarti insyaallah 2 bulan lagi Ramadan. Nah, dari sini persiapan untuk kita sungguh-sungguh untuk menyambut Ramadan. Begitu masuk Rajab, Bapak Ibu, insya Allah kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Nah, sebelum saya nanti memulai tentang pembahasan zikir doa agar proses persalinan lancar, saya bacakan dulu satu riwayat dari At-Tabarani, ada juga yang bacanya At-Tabarani, bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rabba saghiran hatta yaqula la ilaha illallah lam yuhasibhullah." Siapa yang mentarbiyah, yang mendidik tahap demi tahap seorang anak kecil hingga dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah tidak akan menghisapnya. Berarti maksudnya orang ini, orang tua ini atau guru ini akan masuk surga. Pripun? Berarti kita didik anak, satu di antara targetnya agar anak niku kokoh keimanan dalam dadanya sehingga dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, saya mau cerita sedikit ini Bapak Ibu, kegelisahan saya sampai saya tadi rodok mangkel dalam makna sesungguhnya. Tadi mungkin rombongan saya santai-santai ngelihat saya marah tadi itu. Jadi dalam perjalanan dari Sajadah di Wirokraman ke sini ke Tangkilan itu kan ada jembatan nggih, jembatan dari Wirokraman ke Tangkilan. Itu pas di dekat kuburan itu ada 3 anak muda itu naik motor. Blayer-blayer, maghrib, nggak sopan. Saya itu kalau ngelihat anak muda, apalagi di kampung saya, di kampung kita kok nggak sopan tuh saya nggak terima. Urusannya bukan itu anak siapa, bukan, tapi urusannya ini mesak nih. Ini anak muda ini kalau perilakunya kayak gini itu mati masuk neraka. Maghrib blayer nggak punya sopan santun kepada pemakai jalan lain, itu melanggar aturan Allah. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan kondisi sombong. Wah, ini gaya. Saya cukup yakin itu bukan motornya, kalaupun motornya bukan, beli sendiri. Saya minta tadi drivernya Mas Fatih ini, ayo deketi itu, saya bengoi itu. Nek numpak motor aja binyap atau petakilan ya. Terus pada marah itu. Oh, kalau marah malah saya titeni wonge sapa tak datangi nanti. Nanti saya akan ngobrol dengan jenengan, siapa yang kenal saya datangi itu. Serius. Karena anak-anak muda kayak gini kalau nggak diselamatkan mesak nih. Sudah petakilan, bengak-bengok, nggak sopan. Kalau itu orang Wirokraman, insya Allah saya kenal. Oh, langsung saya ajak ngobrol orang tuanya. Kasihan betul itu kan. Orang tuanya kasihan. Saya itu punya cerita nggih Bapak Ibu nggih. Anak-anak muda kayak gini nih kalau nggak diingatkan, itu nanti kalau gede, itu yang paling menderita itu orang tuanya. Pernah simbah-simbah sekarang udah meninggal dunia. 2 orang. Satu simbah kakung, satu simbah putri. Dua-duanya itu menderita karena perlakuan anak kandungnya sendiri. Jadi anak kandung 2 orang ini, satunya
laki-laki nggih, ini beda orang nggih. Ini cerita. Kalau cerita itu ya Allah melas. Betapa anaknya ini nggak bisa ngormati wong tua, membuat lapar orang tua kalau ngomong kasar. Siapa yang ngomong kasar itu? Anaknya sendiri ke orang tuanya. Yang ibu-ibu itu lebih ngenes lagi, bahkan sempat dipukul sama anak kandungnya sendiri. Ngenes mboten niku. Kebetulan kalau yang putri ini orang Wirokraman sudah meninggal dunia. Ngenes saya, sampai saya itu ngajak ngobrol takmir, ngajak ngobrol duko, ngajak ngobrol keluarga besarnya. Tapi kadang nek sudah kadung gede, usianya sudah 20-30 ke atas itu nek wis rusak lebih susah memperbaikinya. Sampai kemudian keduanya meninggal dunia. Ini anak-anak ini berarti masuk kategori anak durhaka. Kenapa mereka menjadi anak durhaka? Karena tidak terdidik dengan baik. Nah, saya ngelihat tadi dari wajahnya, dari tingkah lakunya dan sikapnya setelah, ya saya memang tadi terus terang harus saya akui saya agak marah. Wong maghrib adzan berkumandang, blayer, oh kalau saya nggak ingat mau ke sini, bener nih, saya tadi sudah mau turun tadi, bukan untuk ngajak kelahi, bukan, tak takoi jenengmu sapa, kampungmu ngendi, tak teko nang omahmu. Karena kasihan orang tuanya ini, kalau anak ini nggak diberesi, nggak diingatkan, itu nanti yang paling menderita pengalaman saya itu orang tuanya. Orang tuanya akan punya anak kurang ajar, durhaka, dan membuat derita bagi orang tuanya. Belum kampungnya. Loh itu belum, bukan kampungnya saja sekurang ajar itu. Nah, nanti saya pengen ngajak ngobrol jenengan semua nggak, ini harus kita sikapi dengan serius kondisi anak-anak muda seperti ini agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Kalau 3 anak muda ini nggak diselamatkan, kita kehilangan 3 calon pemimpin umat di masa mendatang. Tadi saya ngobrol sama Mas Thoyib, ya, nanti saya juga sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kami sudah menjalankan program training kepemimpinan remaja di Masjid Jogokarian. Sudah 5 kali pertemuan. Dari rencana 13 pertemuan. Jadi ini insya Allah akan jalan terus setiap Sabtu malam jam 8 sampai maksimal setengah 10 sampai sebelum Ramadan insya Allah. Nah tadi saya sampaikan Mas Thoyib tolong di list daftar anak-anak muda Tangkilan usia SMP. Kalau mau ditambah usia 5 SD ke atas ya, 5 SD, 6 SD dan SMP. Yang SMA enggak kita hitung dulu. Kenapa? Biasanya yang usia SMP ke bawah lebih siap dididik daripada yang SMA ke atas. Daripada kita capek ngurusi yang tidak siap, kita ngurusi yang siap mawon, yang bisa dididik. Tapi harus kita siapkan, karena masjid ini perlu penerus, kampung ini perlu penerus, desa kita perlu penerus. Jadi suatu kali moga-moga anak-anak muda ini yang jadi kepala duko, kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati, nek gubernur betul sakit nggih, nek teng DIY nggih, atau gubernur di tempat lain, menteri, presiden. Jadi biar yang waras-waras lah yang jadi pejabat itu, yang beres-beres lah, yang ngerti bagaimana ngurusi umat, bukan yang sibuk blayer-blayer awake dhewe, sibuk foya-foya. Nauzubillahi min dzalik. Tadi saya minta nanti Bapak Ibu, ini saya sengaja sampaikan di sini. Kalau jenengan lihat anak-anak muda petakilan di jalan, tolong tegur. Ini kalau jadi kebiasaan kita semua, mereka nggak berani kayak gitu. Kenapa kok mereka berani petakilan kayak gitu? Karena kadang kita nggak ngingatkan. Wong kita yang punya kampung loh ya. Mosok mereka petakilan kayak gitu kita biarkan. Jangan sampai, nggih. Jadi ibu-ibu nomornya ibu-ibu kan biasanya nggih. The power of mak-mak nggih. Ditegur Bu nggih. Takoki jenengmu sapa le? Kampungmu ngendi? Nek melaku sing sopan gitu nggih, Ibu nggih. Kalau mbler-mbler cegat ning dalan. Itu biar mereka kapok, biar mereka itu sadar, oh iya perilakuku itu perilaku yang tidak baik. Itu melanggar aturan Allah. Wong Yogya kok perilakune naudzubillah niku kan ngisin-ngisin ke tiyang Yogya niku nggih.
kedahipun nek sopan, perilakunya yang baik. Saya terus terang nih, terus ini karena ini kesekian kali, kadang kalau napa niki tangkilan ke sana, niku nggih jalan mentok situ, nggih mentok nggih. Terus belok kanan itu kan perempatan yang banyak sawahnya itu kan kadang buat nongkrong, buat itu jenengan setiap lewat situ tolong berhenti. Tanya namanya siapa saja, kampungnya mana. Kalau kampung Tangkilan jenengan ingat nama-namanya itu, sekolahnya di mana, nanti kita daftar, kemudian kita pelan-pelan harus diingatkan itu. Karena kalau mereka tambah rusak, yang rugi ya mereka sendiri, orang tuanya, kampung kita juga ikut rugi. Karena kehilangan anak-anak muda potensial, nggih. Pripun? Siap nggih? Kita bikin training kepemimpinan nggih. Daripada marah-marah terus, kalau saya itu kalau udah mangkel ya itu, wah mending kita bikin gerakan. Nah, ini juga sudah saya tawarkan ke Puntiniko Sorolaten, sudah saya sampaikan ke ketua takmirnya Pak Jiamto. Ini kalau ketua takmir di sini nih kira ngerajin ke sini, tolong diingatkan itu ya. Ketua takmirnya sinten setunggal ya. Ya, diingatkan tuh, ayo sing rajin yang masjid, ketua takmir kok jarang kajian. Iya, jenengan harus berani mengingatkan. Karena lo ini ngikuti perintah Allah dan Rasulnya. Jenengan kalau nggak mengingatkan, Mas Lili nggak rajin-rajin ke sini nanti. Tolong diingatkan. Lo kalau saya ke Jogokaren ya saya ngobrol sama takmirnya biasa aja. Ketua takmirnya saya kenal. Saya sebut namanya Mas Rizky Rahim. Itu ketua takmirnya. Ya saya ngobrol, saya ingatkan. Lo kalau nggak diingatkan, kasihan. Wong ketua takmir jenengan nggak rajin ke masjid kok nggak diingatkan. Lah apa gunanya jadi ketua takmir? Mudik ke Kebumen, lah iya yang kemarin-kemarin juga nggak datang. Oh, saya itu kalau saya mencatat ya, loh ini urusannya masjid bukan urusannya beliau, bukan. Saya nggak ada masalah dengan Mas Lili, hubungan kami baik. Cuma urusannya ini dengan masjid. Kalau saya ngisi di Jogokaren harus jelas siapa penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya nggak datang, ya saya tanya siapa penanggung jawabnya. Ustadz ini, tolong dipanggil. Saya ngajak ngobrol. Wong saya datang jauh-jauh kok. Kalau sini dekat nggak? Loh, jenengan harus gitu dong lah. Kalau ada pemimpinnya nggak amanah, jenengan diam saja, umat nggak akan hidup berkembang. Nah, saya sampaikan, saya kalau urusan ini atas ini saya. Apa kata Rasul? Ini kata Rasul, bukan kata saya. Ad-din an-nasihah. Agama ini Bapak Ibu tegak karena nasihat. Nasihat itu apa toh? Nasihat itu adalah keinginan baik untuk orang lain. Kita pengen orang lain itu baik, makanya kita ngasih nasihat. Terus tanya para sahabat, liman ya Rasulullah? Nasihat itu untuk siapa saja ya Rasulullah? Lalu Rasul bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wali ammatihim. Nasihat itu adalah nasihat untuk menaati Allah, nasihat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dan nasihat untuk para pemimpin dan orang-orang kebanyakan. Jadi isi nasihatnya intinya 3. Tinggi taat kalih Gusti Allah, ngikuti Kanjeng Nabi, dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Buat siapa? Buat para pemimpin kita, Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak Takmir, Pak Camat, Pak Kades, Pak Camat, terus semua pemimpin ini harus kita nasihati. Lah kalau jenengan kendel kemawon, takmirnya nggak jalan. Setiap pengurus takmir harus diingatkan. Ngapunten, kajian rutin di sini selain ini enten mboten? Ada. Hari nopo, Bu? Kajian-kajian itu yang paling penting diingatkan untuk menghidupkan kajian adalah pengurus takmir. Pengurus takmirnya. Takmir itu artinya pemakmur. Lah kalau takmirnya nggak memakmurkan kajian masjid lah pripun?
Jenengan harus ingatkan, harus diajak ngobrol serius. Kenapa? Agar mereka ingat ini amanah, rumah Allah ini amanah. Ini urusannya bukan dengan jenengan, bukan dengan saya, kalih Gusti Allah. Biar Pak Takmir, biar pengurus takmir nggih sadar. Ini pahalanya gede, Bu, Pak. Ngurus masjid ini pahalanya napa? Ageng. Saya bukan takmirnya sini aja ikut ngurusi sini kok. Masa pengurus takmirnya nggak ikut ngurusi sini, kan rugi non jenengan nggih. Ngoten nggih. Saya jadi ngomongan. Lah iya, karena gelisah nih kalau yang masjid ini nggak aktif, nggak bisa ngurusi warga. Oh, takmirnya aja nggak aktif. Gantos takmir nggih kedah semangat nggih. Napa? Nama mulai pilihan, oh, luwih wajib mulai. Yang sudah milih protes. Aku milih kowe lo, Mas. Nggih, diingatkan nggih. Semua punya kewajiban mengingatkan Pak Takmir dan pengurus takmir. Jadi kan biar tersinggung dia. Setelah tersinggung nanti terus rajin. Tandanya apa? Kajian hadir. Kalau nggak hadir wajib izin gitu dong. Lah biar masjidnya terurus. Kalau ke Jogokaryan, saya tanya ketua takmirnya, Mas Rizky mana? Gitu. Saya biasa gitu. Mas Weli mana? Gitu. Itu dua orang yang paling termasuk yang bertanggung jawab dalam proses takmirnya Masjid Jogokaryan. Saya tanya, oh tadi kelihatan, alhamdulillah. Kadang tak saya telepon, ayo ketemuan di Jogokaryan gitu. Nonton nggih ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, berkaitan dengan itu nanti insya Allah sajadah minimal saya dengan tim trainingnya itu akan membantu kaderisasi pemimpin umat dari masjid ini di masa mendatang, terutama untuk Ramadan besok, nggih. Untuk persiapan Ramadan besok tadi sudah saya sampaikan ke Mas Thoyib, nanti mungkin dibantu nggih bapak-bapak nggih, ibu-ibu nggih. Siapa anak-anak SMP dan bawahnya, tapi mungkin kelas 5 SD kemauan, 5 SD, 6 SD dan SMP yang ada di Tangkilan, muslim, muslimah, kita list, kita ajak pelatihan sekali Desember, 4 kali Januari dan sekali Februari. Nah, nanti kita minta siapa yang siap, 5 orang nggak apa-apa, 10 orang boleh. Kita mulai kaderisasi. Setelah selesai pelatihan, nanti mereka kita jadikan panitia Ramadan di masjid sini. Ngoten nggih? Jadi biar mereka punya bekal, sama seperti di Jogokaryan. Kami beri pelatihan, setelah itu mereka menjadi panitia kampung Ramadan Jogokaryan. Jadi di Jogokaryan tuh yang berRamadan nggak hanya masjid, sak kampung. Nah, nanti bisa bikin begitu, kampung Ramadan Tangkilan. Jadi biar rasanya Ramadan itu kerasa sak kampung, bukan hanya di area masjid. Nah, itu perlu SDM. Nah, kita perlu latih mereka ini. Ngoten nggih? Nanti silahkan dibuat listnya. Insya Allah kita mungkin mulai akhir Desember. Hari apa? Nah, nanti kita remukan. Mau Jumat malam boleh, Sabtu pagi bisa, Sabtu atau Ahad boleh. Nanti tinggal kita sepakati, tapi rutin sepekan sekali. Nah, memang ini serius. Mulai 5 orang, 10 orang nggak apa-apa. Di Jogokaryan itu baru mungkin cuma 20 orang, nggak apa-apa, dikit. Yang penting kita mulai, daripada gur nesu-nesu delok sing berkele niku tadi ya. Nah, ini juga erat kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita bicara kepemimpinan Islam di masa mendatang, kita juga bicara proses dari awal, yaitu melahirkannya. Maka di dalam Islam ini yang riwayat dhaif tidak saya baca nggih. Ini ada beberapa riwayat dhaif. Gimana biar persalinan lancar, dibacakan ayat ini, dimasukkan ke air, lalu disiramkan ke badan ibu hamil. Nah, ini karena riwayatnya dhaif, ini saya tidak baca. Meskipun kita harus tahu di sebagian ulama itu meskipun
meskipun dhaif itu ada yang mengamalkan karena dianggap tidak bertentangan dengan Islam. Tapi memang riwayatnya dhaif. Nah, saya bacakan saja yang dari riwayat para ulama. Sebelum yang ulama. Prinsip dari zikir-zikir yang disunahkan kalau di dalam beberapa riwayat itu adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Terus Bapak Ibu kalau pengen persalinannya lancar, itu satu diantaranya adalah bacakan ayat-ayat Al-Quran. Bebas. Ada beberapa riwayat itu surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu. Itu ada riwayat, tapi riwayatnya dhaif. Kalau saya ikut pendapat jenengan bebas kemawon. Baca ayat yang mana, surat yang mana yang jenengan sukai, yang penting dari Al-Quran. Agar bayi janin dalam kandungan, agar ibu yang sedang hamil dan akan melahirkan mendengarkan kalimat-kalimat penuh kebaikan. Riset umumnya Bapak Ibu, janin dan ibu hamil itu suka dan menjadi tenang ketika dibacakan Al-Quran. Jadi anak itu bahkan ketika anak sudah lahir itu senang kalau Quran itu dibacakan kepadanya. Ngapunten, ini ibu-ibu ada yang masih mau hamil lagi nih? Yang simbah-simbah pun mboten nggih Mbah nggih. Kalau yang muda-muda mungkin besok. Nah, satu di antara amalan untuk meringankan persalinan atau meringankan rasa sakit saat mengandung yang wahnan ala wahnin, bertambah-tambah sakitnya, itu adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan normal nggih, orang hamil kok bertambah sakit itu normal. Bahkan Ibunda Maryam diriwayatkan dalam surat Maryam ayat 22 hingga 23 itu juga bertambah-tambah rasa sakitnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ibunda Maryam mengalami apa yang normalnya dialami oleh wanita yang hamil, yaitu sakit berkepanjangan, bertambah-tambah, berkurangnya nafsu makan, lalu ngidam, dan juga berubahnya warna kulit sampai kulitnya itu menguning ya. Jadi sampai kulitnya itu kayak ya menguning atau memutih ya, menjadi makin pucat nih. Itu normal, itu namanya wanita hamil, makanya pahalanya besar sekali. Rasa sakit itu berbanding lurus kalau kita taat kepada Allah dengan pahala. Suatu kali diceritakan ada seorang ibu sedang hamil besar, lalu hari itu terasa mau bersalin. Kata Ibnu Dhafar Al-Makki, aku mendengar berita ibu dari Abu Sirri Mansur bin Ammar radhiyallahu anhu yang kesulitan dan kesakitan dalam proses bersalin, melahirkan. Seluruh kabilahnya berkumpul di sana. Saat itu dia masih kecil. Sang ibu berkata lirih kepada anaknya. Anaknya namanya Mansur. Hei Mansur, cepat panggil bapakmu. Bapak sinten naminipun? Mansur bin Ammar. Berarti bapaknya sinten namanya? Ammar. Panggilkan bapakmu Pak Ammar. Lalu si kecil Mansur itu orangnya cerdas. Nah itu Bapak Ibu, kalau kita didik anaknya jadi soleh, solehah, itu ibunya kesulitan memberi nasihat yang cerdas, bukan malah bingungi. Apa kata si kecil Mansur ini? Wahai ibunda, pada saat yang sulit ini apakah jenengan justru meminta tolong kepada makhluk yang tidak dapat memberi manfaat maupun madharat, dan bahkan aku akan jenengan jadikan utusanmu? Maksudnya wong sudah susah kayak gini kok malah nyari
manusia, bapaknya kan manusia. Terus ibundanya berkata, saking sakitnya, aku itu rasanya mau mati sekarang nak, gitu. Saking beratnya penderitaan orang mau melahirkan. Maka apa kata si kecil Mansur? Ucapkanlah wahai ibuku, ya Allah, aku mohon pertolonganmu. Gimana Bu? Ya Allah, kula nyuwun pitulungan jenengan. Gitu nggih kira-kira nggih kalau pakai bahasa Jawa nggih. Jadi jangan minta tolong sama makhluk, kata Mansur kecil, minta tolonglah pada Allah. Dengan izin Allah Ta'ala, begitu si ibu mengikuti perkataan anaknya, anaknya kecil, tapi bisa nasihati ibunya, minta tolong kali Gusti Allah Bu, bukan sama bapak. Maka dengan izin Allah, begitu si ibu mengucapkan, lahir saat itu pula janin, blek. Jadi Allah Ta'ala mudahkan, karena Allah maha mendengar doa. Nah, dari sini kita belajar bahwa bacakan Al-Quran, perdengarkan Al-Quran, minta tolong kepada Allah saat bersalin, insya Allah membantu persalinan berjalan dengan lancar. Penjagaan Allah bagi umat manusia, apalagi orang-orang beriman, akan selalu ada. Rahmatnya tidak akan hilang sedetik pun. Kemudahan Allah, Bapak Ibu, akan Allah berikan kepada hamba-hambanya di saat-saat pertama. Hal ini ditunjukkan oleh ayat berikut, tsummas sabila yassarah. Kemudian dia Allah mudahkan jalannya. Maka dengan izin Allah tadi, kasusnya Ummu Mansur tadi, janin keluar dari perut ibu, berakhirlah masa janin, kemudian begitu lahir menjadi sobiyun. Janin dari kata janna ya junnu, yaitu sesuatu yang masih tertutup di sini, makanya disebut janin. Jannah itu nggak kelihatan karena masih di akhirat. Maka disebut kebun-kebun yang rimbun disebut jannat, itu karena dalamnya nggak kelihatan. Maka sama, disebut janin karena masih dalam rahim. Begitu dia keluar disebut nopo? Sobiyun, bayi. Nah, tidak lagi disebut janin. Nah, dengan izin Allah Ta'ala, maka lahirlah janinnya dengan selamat, jadilah bayi yang sehat. Ngaten nggih ibu-ibu nggih. Jadi sebagaimana melahirkan janin sehingga menjadi bayi yang sehat memerlukan kalimat-kalimat kebaikan, memerlukan doa kepada Allah, zikir-zikir berupa membacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau kita mau mendidik generasi masa mendatang, kita juga perlu menggunakan zikir-zikir dari Allah, ilmu dari Allah. Nah, insya Allah moga-moga nanti bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Nanti kita atur jadwalnya. Semoga insya Allah mulai Desember kita bikin training kepemimpinan untuk para remaja Tanggilan usia SMP ke bawah. Kalau ada SMA mau ikut gimana? Pribun? Ada mboten di SMA teng mriki? Kalau dia siap dan sungguh-sungguh boleh, tapi kalau enggak usah dulu. Kita memang targetnya yang SMP ke bawah. Nanti kita bimbing terus, kita didik terus. Bahkan itu menjadi sebab nanti kita kembangkan TPA dan remaja Masjid Tangkilan. Jadi agar kokoh, nanti bisa kerjasama dengan musola-musola setangkilan untuk lahirnya generasi pemimpin masa depan dari Tangkilan untuk umat sedunia. Wah, jadi kalau besok ada bencana Sumatera, kita kirim ini para remaja jadi relawan di sana, bukan hanya ngurusi kampungnya. Karena kalau sudah siap dikirim ke berbagai tempat, nanti balik ke sini pasti punya
cara pandang yang lebih kaya, lebih luas, lebih tinggi, punya cita-cita yang tinggi dan punya amal-amal nyata untuk umat seluruhnya. Demikian mugi-mugi engkang sekedhik niki manfaat. Semoga Allah taala berikan kepada kita semua karunia dzurriatan sholihatan, anak turun yang soleh dan solehah, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama keluarga besar kita ini, keluarga besar Masjid Tangkilan ini di surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.